Halo, apa kabar? Saya percaya semua kita sehat, amin. Saat ini kita akan melanjutkan pelajaran jarak jauh kita, yaitu pendidikan agama Kristen, masih di bab 3, ya. Bab 3 tentang bertobat. Seperti biasa kita akan memulai pelajaran kita dengan mendengarkan pujian berikut ini. Pujian yang sangat indah, tetap kita berharap untuk Indonesia bersih dari corona. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita, namun sebelumnya kita berdoa. Lipat tangannya. Bapa di surga, kami ucap syukur buat hari ini kami dapat belajar bersama-sama, walaupun jarak jauh, tapi kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita lanjut pelajaran kita. Buah dari pertobatan. Perhatikan gambar berikut ini. Coba lihat, kira-kira gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar di mana seseorang mengambil milik orang lain. Ya, ini yang punya dompet ini adalah yang ini, sedangkan tangannya ini mengambil milik yang bukan miliknya. Ya, perhatikan juga ini. Ini mengambil dompet milik orang yang ada di depannya. Apakah perbuatan ini layak dicontoh? Ya, anak-anak pasti tahu jawabannya ya. Tentu tidak layak untuk dicontoh sebagai orang yang sudah bertobat, ya. Pernahkah kamu mengingini sesuatu yang bukan milikmu? Contohnya, teman sekelasmu memiliki barang, ya, tapi kamu ingin memiliki barang tersebut, ya.
kamu pengen punya orang tersebut, kamu pengen punya gitu, ya. Atau pernahkah kamu melihat orang lain yang mengambil milik orang lain? Contohnya temanmu mengambil milik orang lain, ya, teman sekolah, teman tetangga, saudara atau yang lain mengambil milik orang lain. Nah, itu termasuk ya pencurian, ya, mengambil yang bukan hak miliknya. Sebagai anak-anak Tuhan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang sudah bertobat tidak boleh mengambil milik siapapun, ya, kecuali seizin orang yang bersangkutan. Contohnya, kamu punya teman, kamu mau mengambil punya si A atau si Tono contohnya, atau si Joko, kamu minta izin dulu, Joko saya pinjam punyamu ya, kalau diizin, oh silakan ambil. Nah, itu ambil itu tidak masalah. Tapi yang jadi masalah, kamu diam-diam ambil tanpa sepengetahuan si Tono, ya. Nah, bertobat, kalau pelajaran sebelumnya, bertobat itu sikap dan perubahan perilaku berbalik dari dosa kepada Allah. Sikap kita yang tadinya kita arah kita harusnya menghadap kepada Allah ke depan, kita berbelok ke kanan. Nah, artinya pertobatan itu kita tidak belok ke kanan lagi, tapi lurus kembali, ya, berbalik searah, ya. Itu yang disebut bertobat, ya. Orang yang sudah bertobat berarti menyerahkan seluruh hidupnya dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, orang yang sudah bertobat, dia menyerahkan hidupnya itu kepada Allah untuk dituntun, ya, melalui Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari, ya. Itu yang disebut bertobat. Jadi mengambil milik orang lain itu adalah tindakan melawan perintah Allah. Ya, ada perintah Allah, jangan mencuri, jangan mengingini milik orang lain yang bukan kepunyaan kita. Itu termasuk melanggar perintah Allah. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang mengatakan bahwa kehidupan masa lalunya tidak berkenan di hadapan Tuhan dan dianggapnya itu sampah ketika dia sudah bertobat. Yang tadinya dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, ketika dia bertemu dengan Tuhan, itu semua kelakuan yang dulu-dulu itu dianggap itu semua sampah karena tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran selanjutnya, silakan di like video yang tanda jempol yang begini itu diklik, terus di subscribe, terus di share kepada teman-temannya. Bapak tidak bosan-bosan mengatakan di share kepada teman-temannya yang saat ini mungkin mereka tidak dapat belajar pendidikan agama Kristen, ya, ataupun mereka sudah ada guru agama, nggak apa-apa, supaya mereka dapat juga belajar bersama-sama sebagai tambahan, ya, teman sekolah minggu, ya, boleh, nggak masalah. Dan jangan lupa diklik loncengnya, ya. Baik, kita akan belajar lanjut lagi. Yosua. Siapakah Yosua itu? Perhatikan gambar ini. Ini ilustrasi Yosua memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Ini mereka menyeberangi sungai Yordan. Apa yang terjadi dengan Yosua? Ya, ini waktu itu mereka keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Musa tidak sampai ke tanah Kanaan dan digantikan oleh Yosua. Ya, Yosua mengingatkan bangsa Israel untuk tidak menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh bangsa yang tidak mengenal, ya, ini tidak mengenal Allah, ya. Yosua ini bersama dengan Kaleb dan 10 orang lain yang mewakili suku-suku Israel, mereka masuk ke Kanaan disuruh oleh Musa untuk melihat apakah yang ada di tanah Kanaan itu. 10 orang mengatakan bahwa di tanah Kanaan itu bangsa yang besar dan bangsa yang sangat sulit ditaklukkan. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka mengatakan bersama dengan Tuhan. Ya, ini orang yang sudah bertobat mengatakan bersama dengan Tuhan kita pasti mengalahkan bangsa Kanaan itu, ya. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa merebut tanah Kanaan itu. Kenapa? Hidupnya sudah berkenan di hadapan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan menyertai bangsa Israel, ya.
Karena kenapa di sini dikatakan Yosua mengingatkan bangsa Israel itu untuk tidak menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, ya. Karena bangsa Israel itu merupakan bangsa yang tegar tengkuk, yang susah diatur, ya. Sebentar mereka mengatakan mereka menyembah Tuhan, tapi sebentar lagi mereka sudah menyembah berhala. Ingat ketika Musa memimpin bangsa Israel itu, baru ditinggalkan 2 hari ketika dia naik Gunung Sinai, bangsa Israel sudah menyembah patung lembu dari emas. Padahal mereka sudah melihat bagaimana Tuhan bersama-sama dengan mereka keluar dari Mesir, mujizat demi mujizat sudah Tuhan lakukan kepada bangsa Israel sehingga mereka keluar, dan apa yang terjadi dengan Mesir sudah sering kita dengar di sekolah minggu, bahkan di Alkitab kita baca. Tapi lagi-lagi bangsa Israel masih susah diatur dan gampang sekali mereka tergoda dengan apa yang ada di sekitar bangsa di sekitar mereka. Mereka menyembah berhala, ya. Nah, Yosua mengingatkan bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, ya, bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang khusus dipilih oleh Allah, ya, daripada bangsa-bangsa lain. Israel yang dipilih Tuhan. Yosua menunjukkan bahwa dia tetap taat kepada Allah. Kalau kita baca dalam Yosua 24 ayat 15, dia mengatakan bahwa seluruh keluarganya tetap tunduk kepada Allah, ya. Karena ketaatannya itulah karena kesetiaannya itulah kepada Tuhan, ya, Yosua berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Jadi ketika anak-anak itu setia kepada Tuhan, rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab, berdoa, menghormati orang tua, melakukan perintah dari semua perintah Allah, maka anak-anak pun akan berhasil. Ya, seperti yang dialami oleh Yosua, dia mengandalkan Tuhan. Anak-anak pun harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal, ya, supaya berhasil di kemudian hari. Yosua dapat berhasil memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan setelah dia menggantikan Musa yang sudah meninggal, ya. Musa sendiri dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, dia hanya melihat bangsa Israel dari atas Gunung Nebo, ya, yang saat ini Gunung Nebo ada di wilayah Jordania. Ya, dia hanya melihat tanah Kanaan, itu, tapi dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, ya. Nah, kita melihat lagi kisah dari Samuel, ya. Samuel adalah anak dari Hana yang sudah lama ditunggu-tunggu mereka bersama dengan Elkana, suaminya. Jadi Elkana itu adalah suami dari Hana, ya. Mereka sudah lama menunggu kelahiran Samuel, tapi tidak ada Hana tidak mengandung dan tidak memiliki anak. Tapi ketika Hana berdoa di hadapan Tuhan, ketika dia menyerahkan diri kepada Tuhan, dia pun mengandung dan melahirkan Samuel. Setelah Samuel cukup umur, ya, ketika Samuel sudah cukup umur, diasuh oleh Imam Eli, ya, Imam Eli pada saat itu memiliki anak bernama Hofni dan Pinehas, ya, Hofni dan Pinehas. Samuel melihat perbuatan kedua anak dari Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas ini, ketika Samuel ini kan pemimpin bait Allah. Jadi bangsa Israel, orang-orang Israel datang membawa persembahan berupa korban bakaran, berupa dari kambing ataupun domba atau sapi, mereka bawa ke sana, itu dipersembahkan. Tapi Hofni dan Pinehas, mereka membuat hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Ketika ada orang mempersembahkan korban bakaran, mereka mengambil daging, mereka makan di belakang. Mereka ibaratnya mencuri persembahan yang diberikan oleh orang lain kepada Tuhan. Ya, Samuel melihat itu. Dan Samuel pasti menegur mereka, tapi Hofni dan
Pinehas tidak bertobat, ya. Hofni dan Pinehas tidak bertobat. Maka apa yang terjadi dengan mereka? Ya. Selanjutnya nanti anak-anak bisa baca di dalam kitab Samuel, ya. Setelah Imam Eli tidak ada, meninggal maksudnya, Samuel menggantikan Imam Eli di bait Allah. Nah, karena ketaatan dialah kepada Tuhan, ketaatan Samuel kepada Tuhan, Tuhan menunjuk Samuel untuk mengurapi Saul menjadi raja. Pada saat itu, orang Israel meminta raja kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan mereka raja yaitu bernama Saul untuk orang Israel. Nah, di kemudian hari Saul ini tidak taat terhadap Allah dan dia tidak mau bertobat. Ya, ketika itu mereka mau berperang melawan bangsa Filistin. Ya, harusnya Samuel yang akan membuat persembahan, tetapi Saul mengambil yang bukan bagian dia. Bukan bagian dia seorang raja, harusnya itu dilakukan oleh imam, dia menggantikan. Nah, saat itulah Saul tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan Saul setelah diingatkan dia tidak bertobat. Ya, dia malah membanggakan diri. Itulah yang membuat roh Tuhan meninggalkan dia karena tidak mau bertobat. Nah, anak-anak juga begitu. Kalau sudah melakukan kesalahan, melakukan dosa, segera bertobat. Kalau tadi sempat melawan orang tua, bertobat. Atau membentak orang tua, membentak kakak, atau membentak adik, atau teman, segera bertobat. Ya, jangan berlarut-larut dosanya, supaya tidak seperti yang dia alami oleh Raja Saul. Nah, setelah Raja Saul sudah meninggal, maka Samuel mengurapi Daud atas perintah Tuhan untuk menjadi raja. Dan kita tahu kisah dari Daud, nanti akan kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Apa yang terjadi dengan Daud, dan anak-anak pun sudah tahu dosa apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Tapi Raja Daud bertobat. Dia menyesali dosanya. Ya, kalau nanti anak-anak bisa baca itu, dia menyesali dosanya dan dia mengaku salah terhadap Tuhan, dan Tuhan pun mengampuni dia. Ini ada perbedaan. Saul sudah ditegur tapi tidak mau bertobat, sedangkan Daud ditegur, dia mau bertobat. Nah, dalam hal inilah anak-anak pelajaran kita pada saat ini tentang pertobatan, orang yang mau bertobat dan tidak mau bertobat. Ya, Paulus pun pada saat dia ditegur bahwa dia sudah menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa apa yang dilakukan itu juga termasuk menganiaya Tuhan. Dia mau bertobat sehingga Tuhan pakai dia sangat luar biasa. Kita tahu bahwa kitab Perjanjian Lama banyak ditulis oleh Paulus melalui diilhami oleh Roh Kudus. Ya, demikianlah pembelajaran pada saat ini. Tetap semangat walaupun jarak jauh kita belajar. Saya percaya, Bapak percaya, Tuhan juga hadir di tempat anak-anak sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam, tetap semangat.